Kenapa sih mesti PSBB lagi? Pemerintah tolong dengar ya. Aduh, gue ngaco yang ngomongnya. Kok aku agak ngeheng ya? Halo semuanya, selamat datang di Wow ya, we answer what you update. Lagi-lagi PSBB lagi ya. PSBB total. Kenapa sih mesti PSBB lagi? Apa karena jumlah kasus yang semakin meningkat? Atau mungkin PSBB transisi kemarin tuh masyarakatnya lengah atau pemerintahnya lengah? Kenapa sih harus PSBB lagi? Coba. Udah lama nggak syuting kali ya? Iya. Kenapa PSBB lagi? Pastinya karena jumlahnya yang meningkat kan. Jumlah kasusnya meningkat. Dan mungkin ya semakin maksudnya jumlah kasusnya yang hari demi hari itu meningkatnya tinggi gitu. Maksudnya cukup tinggi gitu dan sudah mulai semakin sulit untuk ditangani. Supaya akhirnya maksudnya PSBB lagi. Sebenarnya bingung sih, apa maksudnya? Kan pemerintah bilangnya PSBB transisi ya. Cuman kayak kalau kita keluar kayak bukan PSBB gitu maksudnya. Kayak ya udah kayak dulu sebelum Covid gitu loh keadaannya, di kafe rame, di jalanan penuh. Pokoknya di semua tempat rame gitu. Jadi sebenarnya ya itu pertanyaannya, apa mungkin sebenarnya kan kalau Indonesia susah ya ngasih jawaban. Baliknya ke pertanyaan, apa mungkin pemerintahnya memang terlalu lengah atau masyarakatnya yang menganggap remeh-remeh aja gitu kayaknya ya gitu. Mungkin kayak yang udah pernah gue sampaikan di beberapa episode sebelumnya gitu, kayak pemerintah kurang memberikan hukuman yang tegas gitu. Jadi merekanya juga ya udah santai-santai aja gitu. Oke, dari PSBB total ini tuh banyak yang kecewa sih, terutama khususnya di kalangan pebisnis atau pengusaha. Pasti. Menurut kalian ini kayak gimana sih kalangan pebisnis itu menanggapi hal ini? Kayaknya kayak pada nggak setuju gitu. Wajar sih maksudnya kalau misalnya mereka kecewa, karena kan maksudnya banyak juga maksudnya yang aku tahu orang yang sebelum PSBB awal tuh ya mereka memang mulai merintis, mereka punya bisnis gitu kan, terus PSBB ya mungkin banyak yang berhenti, terus akhirnya PSBB transisi, jadi mereka mungkin kan semangat lagi gitu kan, terus ternyata PSBB total, maksudnya pasti banyak yang sudah mereka keluarkan gitu kan, dan maksudnya wajar kalau misalnya memang mereka kecewa, tapi memang ini kan masa sulit untuk semuanya ya, maksudnya. Jadi maksudnya ya kita juga nggak bisa, maksudnya kita tahu itu memang sulit untuk para pebisnis, tapi nggak bisa juga maksudnya, maksudnya ya nggak bisa apa ya, maksudnya nggak bisa kita gimana sih istilahnya, kayak gimana sih? Memilih. Iya, gimana ya, maksudnya ya gitulah, maksudnya wajar lah mereka kecewa. Iya. Kayak gitu maksudnya kayak kita tuh nggak bisa dukung, bukannya dukung sih, maksudnya udah next. kayak si pengusahanya dilema gitu kan. Iya. Dilema betul. Udah rugi terus tapi ya kasusnya juga udah meningkat juga gitu kan ya. Iya. Ya makanya kan ya itu yang jadi apa ya? Iya, kedilemaan. Yang jadi kedilemaan kan itu, mau pentingin ekonomi, bisnis, atau mau pentingin Manusia, kesehatan ya. gitu, kesehatan dari masyarakat ya, itu yang justru jadi kayak nggak ada yang bisa dipilih sebenarnya, dua-duanya sama-sama penting, tinggal ya begitulah. Next, Ridwan Kamil. Kok dapat Ridwan Kamil? Nah kan Anies mulai besok ya, mulai Senin udah berlakuin lagi kan PSBB. Ganjil genap juga dicabut ya. Itu ya. Mulai berlakuin lagi PSBB di Jakarta gitu. Tapi mungkin itu ngaruh karena apa ya, lonjakan kasusnya kan kayaknya kayak semakin hari semakin banyak ya. Tapi mungkin itu juga karena apa namanya, tingkat apa namanya kalau tesnya, Rapid test. ya tingkat tesnya tuh karena semakin hari semakin banyak gitu. Karena dulu kan kayak sehari, kayak misalnya dulu sehari cuma dites 200 gitu. Ya wajar kalau sehari namanya 100 gitu. Kalau misalnya
mungkin perbandingannya sekarang udah bisa sehari dites 2.000 atau 3.000 gitu. Jadi baru ketahuan lah ternyata memang sehari kita bisa nyampe 2.000 atau 3.000-an kasus gitu. Dan itu juga mungkin nyebabin akhirnya kayak Anies, wah kayaknya harus PSBB lagi nih. Tapi total ya, kayak dulu awal-awal kita gitu loh, kayak jalanan sepi. Nah, tapi kan karena kita Jakarta bersinggungan Jawa Barat, nah Ridwan Kamil kayak nanggepin gitu kan, kayaknya apa mungkin Anies terburu-buru gitu, Pak Anies terburu-buru, atau Pak Anies kayak apa namanya ya, karena nggak pakai mikir lagi, aduh udah deh PSBB lagi gitu katanya. Apa Pak Anies panik atau gimana sih gitu? Oh gitu. Yang edit bukan gue dong pakai. Nah jadi sebenarnya kita bingung nih, Pak Anies ini sebenarnya panik atau memang mengulangi cara yang lama lagi gitu menurut kalian? Karena cara yang lama menurut gue sih ya nggak terlalu berhasil juga gitu sampai sekarang ya, lonjakan tetap naik kan gitu. Terus sekarang mau diterapin cara yang lama lagi gitu. Makanya mungkin itu ditanggepin Pak Ridwan, kayaknya nih Pak Anies terburu-buru nih gitu untuk PSBB total lagi, apa nggak ada cara lain? Tapi menurut kalian gimana sih? Dengan Jakarta kan PSBB lagi, pasti kan ngaruh ke aktivitas kita yang ada di pinggir Jakarta kan? Ya, sebenarnya kalau mau PSBB total sih, kalau dilihat tuh kayak mall-mall di Jakarta kan pengen ditutup lagi gitu kan. Terus yang bioskop yang tadi mau dibuka jadi nggak jadi. Gitu kan. Kalau dilihat sih sebenarnya mall-mall di Jakarta tuh sepi, udah mematuhi protokol pemerintah juga kan. Tapi sebenarnya nggak mematuhi protokol pemerintah tuh kayak kafe-kafe pinggir jalan, itu justru yang banyak anak-anak yang kaki lima gitu, iya, mungkin nongkrong di situ. Mungkin kalau mau ditertibkan yang itu kali ya, biar ngikutin protokol pemerintah juga gitu. Iya bisa jadi sih, mungkin karena kan tingkat apa namanya perekonomian yang ada di Jakarta beragam kan gitu. Nggak semua kelas atas, menengah dan bawah juga banyak juga gitu. Tapi mungkin ya itu, mungkin yang ya maaf kata yang kelas menengah ke atas udah ngerti nih, maksudnya concern banget sedikit-sedikit cuci tangan, bawa hand sanitizer kemana-mana, masker double gitu. Tapi kan yang menengah ke bawah nggak bisa kita paksain gimana juga gitu. Nggak mungkin juga mereka yang ekonominya pas-pasan harus beli hand sanitizer kayak gitu-gitu, atau mereka harus beli masker yang medis ya gitu, selain masker yang kain gitu. Maksudnya ya itu mungkin yang menyebabin kayak tadi kata Lutfi ya, di mall mungkin ketat tapi kita nggak tahu di pasar kan, kita nggak tahu di pasar. Iya. Atau yang nasi goreng pinggir jalan gitu, yang abangnya habis megang nasi, megang bumbunya, terus megang uang kembalian lagi gitu, kasih ke orang, terus nggak cuci tangan kan, beberapa puluh orang dilainin kayak begitu ya wajar aja gitu. Mungkin kalau virusnya ya malah tetap tambah ganas gitu. Ya, tapi kalau misalnya mengenai apakah Pak Anies tadi terburu-buru ya? Ya menurut aku ya wajar aja sih. Maksudnya siapa sih yang dalam kondisi seperti ini tidak berusaha untuk cepat gitu kan, maksudnya. Jadi ya maksudnya apalagi melihat kasusnya naiknya, melonjaknya udah tinggi banget gitu kan, ya wajar terburu-buru. Cuman mungkin ya harapan kita sih ya, maksudnya meskipun terburu-buru tiba-tiba PSBB lagi, tapi harapannya memang segala sesuatunya lebih dipertegas lagi gitu, dan lebih disosialisasikan dengan baik lagi gitu loh, benar-benar jelas. Maksudnya ya itu mungkin benar, kayak banyak mungkin yang menengah ke atas maksudnya lebih sadar gitu kan, dan begitu. Maksudnya ya mungkin pemerintah juga mungkin bisa cari cara gimana ceritanya nih biar semua orang benar-benar benar-benar sadar gitu, banget gitu, dan ngikutin aturan banget gitu. Pemerintah tolong dengar ya. Jadi ini ada satu orang Melbourne. Jadi dia menceritakan pengalamannya di sana gitu kan. Yang intinya ada kalimat yang menarik bahwa dia nulis begini di caption Instagramnya. Orang Melbourne senang jalan-jalan, tapi di Melbourne orang-orang dengan sadar juga ngerem keinginan untuk jalan-jalan. Masker jadi pemandangan umum, social distancing jadi kebiasaan, makan dan minum take away jadi mengasyikkan. Itu di Indonesia bisa diterapin nggak sih? Kita tahu kan orang Indonesia tuh demen banget nongkrong di tempat gitu, kayak susah banget gitu kan. Bisa nggak sih diterapin apa yang di Melbourne diterapin, di Indonesia juga diterapin?
Karena banyak yang menilai Indonesia itu lebih besar dari Melbourne, pasti akan ada kalimat-kalimat yang keluar seperti itu. Karena di Melbourne juga didenda kalau tidak social distancing itu $1.600 atau setara 16 juta. Menurut kalian gimana? Ya sebenarnya kalau misalnya mau dicoba bisa aja sih, karena kan ya gimana ya, emang udah dasarnya orang-orangnya pada beban gitu, pada nggak bisa dikasih tahu gitu kan. Coba aja gitu, maksudnya kenapa kita nggak coba dengan hukuman yang berat gitu. Kayak yang diterapkan di Melbourne situ, kali aja mungkin bisa mengurangi orang-orang pada nongkrong, atau mungkin orang-orang yang pada kumpul-kumpul, ya gitulah pokoknya semacam itu. Ya pada dasarnya sih harusnya menurut aku itu bisa kita lakukan gitu. Maksudnya ya sanksi yang besar, tapi juga ada ya itu balik lagi, maksudnya apa, sosialisasinya pun sangat jelas gitu. Kenapa sampai kamu kalau misalnya ini kamu akan didenda sekian jumlah gitu, maksudnya tapi harus dijelasin juga awalnya kenapa sih kita sampai ngasih denda demikian besar, supaya semakin sedikit orang yang mau melakukan itu gitu loh. Kan maksudnya orang akan lebih mikir, ya gila daripada gue didenda misalnya berapa juta misalnya gitu kan, ya nyari duit aja sekarang udah susah gitu kan, masa ngapain gue ngapain gue harus ngeluarin duit tabungan gue gitu kan. Jadi misalnya orang tuh lebih mikir gitu, bukan cuman yang kayak pokoknya PSBB yang keluar didenda segini udah, tapi tok gitu doang loh, maksudnya nggak jelas gitu. Makanya mungkin selama ini banyak juga peraturan yang mungkin kurang ditaati ya gitu. Maksudnya sosialisasi penjelasannya pun tuh maksudnya kurang dalam, kurang cukup dimengerti masyarakat gitu. Dan menurut aku misalkan pun ini nanti sampai misalkan ya mau diterapkan seperti itu denda yang besar, nah itu maksudnya menurut aku juga akan sangat membantu kalau misalnya nih pemerintah udah kasih sosialisasi dan media-media tuh juga lebih menjelaskan tentang sosialisasinya ini. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang alasan sampai ada ya misalnya hukuman tertentu gitu sih. Menurut aku seharusnya itu sih bisa. Sama sosialisasi dari pemerintah yang baik juga mesti didukung dari kesadaran masing-masing gitu. Betul. Itu penting. Jadi kebanyakan orang-orang kan kayak ngerasa mana nggak ada COVID, mana gue nggak sakit tuh gitu kan ya. Perlu banget kesadaran juga dari masing-masing pribadinya gitu sih. Berarti ini sebenarnya kayak menjawab pertanyaan selanjutnya gitu sih. Tadi gue pengen nanya, jadi gimana sih biar sebenarnya orang Indonesia tuh nggak ngeyel gitu? Maksudnya kan kayak masih banyak gitu loh argumen kayak ini corona bohongan gitu. Itu masih banyak banget. Maksudnya enggak, itu pakai masker main-mainan pemerintah. Aduh, pengen gue selengkat kayaknya kalau dengar orang yang ngomong gitu. Maksudnya dengan udah ratusan tenaga medis yang meninggal gitu. Maksudnya bohongan dari mana sih gitu, bingung gitu masyarakat. Mungkin karena masyarakat kita terlalu pintar kan ya, karena terlalu pintar lebih lewat gitu, pintarnya kelewatan gitu, jadi begitu gitu. Tapi ya itu sih gitu, sebenarnya mungkin pemerintah harus lebih tegas gitu, itu mungkin harus diterapin nih, karena bangsa kita ya gitu agak-agak ngeyel kali ya orang Indonesia gitu ya, ngeyel banget gitu, bukan agak ngeyel banget gitu. Mungkin harus lebih tegas gitu ya, mungkin keluar rumah 10 juta gitu kan. Ayo loh. Mungkin aja misalnya gitu kan. Kalau di India kemarin kan yang di jalanan dicambuk gitu. Nah, gitu juga enggak apa-apa gitu. Yang nongkrong-nongkrong di coffee shop dicambukin gitu. Dicambuknya ada sama baristanya ya. Ya enggak, kasihan. Baristanya kan sebenarnya enggak salah, cuman ya orang-orangnya ini gitu. Mungkin dicambuknya ada duri-duri kecil kan gitu biar kapok gitu, karena orang Indonesia kan apa namanya ya itu bebal ya, tambeng kalau bahasa Jawa Barat atau bahasa Bekasinya tambeng gitu kalau dibilangin. Jadi harus digituin. Mungkin pengen denger dong pesan dari kalian buat mungkin ya itu buat tenaga medis, garda-garda terdepan kita gitu, bahwa pesan buat mereka gitu yang mungkin masih banyak orang yang menyepelekan tadi gitu, masih banyak orang yang nganggap ini mah dokter cari duit doang nih gitu, rumah sakit bohong-bohongan pasti nih biar dapat duit dari pemerintah gitu. Pokoknya banyak deh argumen-argumen, tapi kita harus berbeda gitu, kita harus malah nyemangatin mereka, atau kita mungkin harus ya kasih encourage ke mereka. Gimana sih gitu, gue pengen dengar dari kalian. Pesan untuk para tenaga medis yang sudah berjuang selama beberapa bulan ini, yang pastinya kita memberikan apresiasi yang sangat besar untuk mereka, karena tanpa mereka apalah
apalah kami gitu, apalah mereka-mereka yang terdampak COVID ini gitu kan. Yang pastinya terus semangat gitu, tetap berjuang gitu. Bener gak sih? Iya betul. tetap semangat, terus berjuang gitu. Jangan pernah lelah gitu. Melihat kondisi masyarakat yang nggak bisa dibilangin gitu. Kita sebagai masyarakat yang udah sadar akan terus mendukung. Iya, mendukung. Buat tim medis dan semua Garda. apaan itu ya, terima kasih udah mungkin meringankan kasus-kasus COVID di Indonesia, udah menyembuhkan beribu-ribu pasien gitu yang terkena COVID gitu kan ya. Terima kasih banyak buat kerjanya, itu suatu pekerjaan yang mulia banget ya di masa sekarang ini. Tetap terus jaga kesehatan juga tentunya. Udah sih itu aja dari aku. Buat para tim medis, terima kasih. Ya yo. Tapi maksudnya ya kami sangat berterima kasih kan, dan kami maksudnya sangat bersyukur gitu kan masih akan tenaga medis yang benar-benar terus berjuang meskipun banyak orang yang kayak menyepelekan, bahkan kayak apaan sih, mesti ini bohong-bohongan, ya itu tadi kan yang dibahas gitu kan, bisa-bisaan aja gitu. Tapi maksudnya segala usaha kerja keras kalian itulah yang sangat kami hargai. Ya, semoga ya episode ini maksudnya bukan cuman kayak pendapat kita doang gitu, tapi semoga jadi pesan-pesan untuk semua orang gitu. Semoga coronanya cepat hilang karena kesadaran dari kita gitu, bukan karena tunggu virusnya hilang sendiri, ya nggak bakal. Tapi harus ada kesadaran dari andil dari kita gitu, semua masyarakat gitu. Sampai jumpa di episode Wawya berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Subrek. Oke, sorry, subrek ya. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye.